Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita memulai ke jalan ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Bab 3583 sampai bab 3586. Ye Chen sekarang telah menghancurkan kedua keluarga itu sampai mati. Baik William maupun Olivia tidak dapat menanggung konsekuensi dari insiden ini. Oleh karena itu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menemukan cara menyelesaikan masalah ini. Meskipun 5 miliar euro itu tak banyak, bagi mereka, jika mereka mengencangkan ikat pinggang, mereka bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa kadang-kadang dia ingin memaksa musuhnya. Jika mereka tidak memaksa mereka, mereka tidak tahu berapa banyak uang yang bisa mereka habiskan. Ayah Olivia, Richard, sangat gugup saat ini. Dia tahu bahwa Ye Chen sudah memahami kelemahannya sendiri, dan jika masalah ini benar-benar terungkap, keanggunan kerajaan akan hilang. Saat itu, tidak mungkin rakyat mengizinkan Olivia, anggota keluarga kerajaan yang diduga melakukan kejahatan, untuk mewarisi tahta. Dengan cara yang sama, mereka tidak dapat membiarkan diri mereka mewarisi tahta. Bagaimanapun juga, mereka adalah ayah biologis Olivia. Pada saat itu, orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi tahta telah menjadi Helena, yang telah berada di sisi Ye Chen. Tanpa berbicara, Richard tidak boleh membiarkan ini terjadi. Karena itu, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengajari wanita tentang masalah ini. Kami bersedia untuk secara aktif menyelesaikan masalah ini. Mohon tunggu sebentar, dan saya akan membicarakannya dengan keluarga Rothschild." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun Anda dapat mendiskusikannya, saya akan memberikan Anda setengah jam, dan memberitahu saya hasilnya dalam setengah jam." Richard buru-buru berkata, "Oke Tuan Ye, mohon tunggu sebentar." Setelah berbicara, dia segera menatap ayah William, George, dan berkata, "George, mari kita bicarakan ini secara pribadi." George juga buru-buru setuju. Jadi dia dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, mari kita keluar dan mendiskusikannya dulu, dan memberi Anda jawaban yang memuaskan sesegera mungkin." Ye Chen melambaikan tangannya, "Kamu bisa mendiskusikannya di sini. Aku akan pergi menemui Ratu dengan Helena." Dia ingin lebih banyak menemani lelaki tua itu. Tidak ada yang menganggap serius keinginan Helena untuk melihat Ratu. Mereka hanya ingin cepat menyelesaikan solusi. Jadi Richard berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Ye, Anda dan Helena bisa langsung naik. Setelah kita merundingkan hasilnya, saya akan pergi ke Bangsal untuk menemui Anda secara langsung." "Oke." Ye Chen sedikit mengangguk, lalu pergi kepada Helena. "Helena, ayo pergi." Helena buru-buru mengikuti Ye Chen dan berjalan keluar dari ruang catur. Begitu Ye Chen pergi, William menjadi gila. Dia bergegas memukuli teman bandarnya dan berteriak sambil memukul, "Kamu berani menipuku? Aku akan membunuhmu." Ayahnya George buru-buru menghentikannya dan berteriak, "William, prioritas utama sekarang adalah menentukan solusi secepat mungkin. Kamu tidak ingin berada di sini." William harus berhenti. Richard berkata kepada yang lain pada saat ini, "Semuanya, tolong beri kami ruang untuk menyendiri. Kami memiliki beberapa hal untuk didiskusikan." Semua orang secara alami tahu masalah besar yang dihadapi kedua keluarga, jadi mereka pergi satu demi satu. Dan bandar yang secara psikologis diisyaratkan oleh Ye Chen kehilangan jiwanya, jadi dia dibawa keluar oleh orang lain. Setelah hanya dua dan 4 orang yang tersisa di tempat kejadian, George bertanya, "Semuanya, pertama-tama kita harus mencapai konsensus, yaitu kita harus menstabilkan Ye Chen malam ini dan mengatakan bahwa tidak ada yang akan membiarkan menyelesaikan masalah. Jika tidak, dua keluarga kita semua sudah berakhir." Richard menghela napas. Mulut Ye Chen adalah 5 miliar, yang 10.000 kali lebih menakutkan dari para bandit. Di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang untuknya? Olivia memandang William dan berkata dengan marah, "William, kamu tidak serakah dalam hal ini. Sekarang Ye Chen menginginkan kompensasi 5 miliar euro dan aku pikir harus menanggung semuanya."
Aku akan menanggung semuanya. William tiba-tiba meledak ketika dia mendengar ini dan berkata dengan tegas, Olivia, kamu membagi uang sebelumnya. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin setengah, tetapi aku tidak punya satu keluhan pun berikan kepadamu. Richard berkata pada saat ini, William, argumen tidak ada artinya saat ini. Anda dan Olivia harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan saat ini. Jika tidak, besok akan menjadi saat Anda dan dua keluarga kami diskreditkan. Setelah berbicara, dia memandang George menggertakkan giginya dan berkata, Ye-Chen meminta 5 miliar euro, keluarga Liar, kami dapat membayar hingga 1 miliar euro. Aku akan memintamu untuk sisanya. George menghela napas. Keluarga kerajaan Nordik hanya bersedia membayar 1 miliar, dan kesenjangan pendanaan yang tersisa untuknya memang agak besar. Namun kesediaan untuk membayar sudah sangat baik. Lagi pula, dia memahami situasi sebenarnya dari keluarga kerajaan Nordik, dan 1 miliar uang tunai jelas merupakan batas mereka. Namun, uang tunai 4 miliar juga merupakan tugas yang mustahil baginya. Dengan situasi keuangan keluarganya saat ini, dia bisa menghabiskan hingga 3 miliar euro hari ini. Jika Anda ingin menghabiskan 4 miliar, Anda harus terlebih dahulu membuang beberapa aset. Ini tidak akan diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, saya tidak bisa memecahkan 4 miliar euro sama sekali sekarang, yang hampir 5 miliar dolar. Di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk Ye-Chen? Richard bertanya kepadanya, lalu berapa banyak yang bisa Anda berikan? George berseru, itu paling banyak 3 miliar euro. Ketika Richard mendengar ini, dia segera menghela napas. George, juga Anda mengharapkan kami menghabiskan 2 miliar euro? Maka saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa itu tidak mungkin. Bukannya saya tidak ingin berbagi dengan Anda, tetapi saya dapat. Jangan datang dengan begitu banyak uang tunai. Semua aset keluarga kerajaan berjumlah sekitar 3 miliar euro. Dan sebagian besar dari ini atas nama ibuku. Dia abadi dan tidak ada yang bisa memindahkan aset itu. George tahu bahwa apa yang dikatakan Richard itu benar. Jadi dia bertanya tanpa daya, apa yang harus saya lakukan? Bisakah Anda memberitahu Ye-Chen secara langsung bahwa kita tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang? Jelas tidak, Richard berseru. Jika kamu memberitahu Ye-Chen demikian, maka Ye-Chen berbalik dan menikah masalah ini. Kita selesai. Olivia menggertakkan giginya saat ini dan berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Jadi aku tidak melakukannya untuk sementara waktu dan membunuh Ye-Chen secara langsung. Ini 100. Bagaimana ini berhasil? Richard berseru, bunuh Ye-Chen, keluarga Yi tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Jangan lupa, sekarang keluarga Yi masih memiliki Wanlong di pendukung kuil. Olivia berkata dengan ekspresi muram, solusi terbaik kami untuk masalah ini adalah membunuh Ye-Chen. Bunuh dia, dan kemudian temukan cara untuk berpura-pura menjadi kecelakaan. Selama kita sempurna, dan orang lain bisa konservatif, diam-diam kamu keluarga tidak bisa melakukan apapun pada kami. Pada saat ini, William tampaknya telah mengambil sedotan penyelamat dan berkata, saya pikir metode Olivia sangat layak. Bunuh Ye-Chen. 5 miliar euro tidak harus dibayar selama kita menanganinya dengan cerdas, dan biarkan orang lain menyelidiki tanpa petunjuk praktis. Masalah ini bisa dibodohi. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Olivia dan berkata dengan dingin, keluarga kerajaan kami telah mengangkat beberapa bakat khusus, dan banyak dari mereka adalah tuan yang mahir dalam pembunuhan. Menurut pendapat saya, lebih baik mengirim seseorang untuk secara langsung mengendalikan Ye-Chen. Lalu kendalikan dia, lemparkan dia dari lantai atas dan lemparkan dia sampai mati. Setelah berbicara, Olivia berkata lagi, setelah Ye-Chen meninggal, kami memalsukan adegan untuk jatuh sampai mati, dan kemudian memberitahu keluarga Ye bahwa Ye-Chen telah melakukan perzinahan dengan Helena. Dan ketika Ye-Chen memutar jendela untuk memasuki kamar Helena di malam hari, aku tersandung dan jatuh sampai mati. Berbicara tentang ini, sudut mulut Olivia sedikit terangkat dan mencibir. Ye-Chen bahkan tidak membawa pengawal kali ini, dan dia masih berada di wilayah kami. Kami ingin membunuhnya, jadi mudah.